Banyak. Berarti turunan siapa tuh? Pengikut siapa tuh? Pengikut iblis. Sebelum dia lahir, iblis sudah pakai tuh ilmu, saudara. Anak lebih bagus dari dia. Itu kan pakai ilmu namanya. Anak lebih bagus pakai dia. Namanya ilmu konspirasi. Ilmu komparasi. Ilmu perbandingan. Ini Pak Damai ini orang hukum nih, pengacara. Tahu tuh ilmu komparasi. Dibandingin, saudara. Anak diciptain dari api. Dia diciptain dari tanah. Api lebih bagus dari tanah. Masa yang lebih bagus sujud sama yang nggak lebih bagus? Nah, itu namanya ilmu apa? Ilmu perbandingan, komparasi. Jadi profesor-profesor zaman sekarang belum lahir, iblis sudah pakai itu. Coba lihat saudara, artinya apa? Iblis ada iman, iblis ada Islam, tapi dia nggak punya adab. Dia nggak punya akhlak. Dengan siapa dia sedang berhadapan? Dengan Allah. Dengan siapa dia sedang bicara? Dengan Allah. Dia nggak punya adab. Saudara, padahal, saudara, iblis ini merasa seolah-olah dia nggak sujud kepada Adam, itu merupakan kemurnian tauhid. Waduh. Kadang-kadang ada juga penceramah bilang, iblis itu tauhidnya sempurna, nggak mau sujud kepada manusia. Waduh. Saudara, iblis nggak mau sujud kepada Adam, bukan tauhidnya sempurna, karena sombong, karena takabur. Kalau tauhidnya sempurna, maka dia pasti akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Ya ikhwan. Allah suruh sujud kepada Adam, ya sujud. Nggak usah nanya, kenapa mesti sujud ke manusia? Karena Allah yang perintah. Kalau bukan Allah yang perintah, saudara, boleh dia tolak. Saya nggak mau sujud kepada manusia. Ini yang perintah siapa? Allah. Kalau udah Allah yang perintah, saudara, jangan pakai logika. Makanya mari kita lihat. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu diperintah oleh Allah. Sembelih kau punya anak. Apa boleh pakai logika menolak? Gak ada. Sam'an wa ta'ah. Dengar perintah Allah, laksanakan Allah yang perintah. Ngapain lagi saudara? Kalau kita pakai logika, masa sih anak disuruh sembelih? Masa sih bapak mesti bunuh anak? Pakai logika, nggak beres ini perintah saudara. Tapi persoalannya, tauhidnya Nabi Ibrahim sempurna, saudara. Tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam, saudara, begitu tinggi, saudara. Nabi Ibrahim tahu bahwa anaknya adalah ciptaan Allah. Anaknya adalah merupakan milik Allah. Kalau Allah minta anaknya, wajib dia berikan. Kalau Allah ingin matikan anaknya, itu hak Allah. Bagaimana cara Allah mematikan anaknya, itu juga merupakan hak Allah. Kalau Allah perintahkan dia untuk sembelih anaknya, wajib dia sembelih. Itu tauhid sempurna. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi jangan dibulak-balik. Hati-hati itu ya. Kadang-kadang orang liberal ngomong begitu. Tauhid iblis itu tauhid sempurna. Nggak mau sujud kepada manusia. Pali lu bomenyan. Ya kan sepintas lalu kayak benar tauhidnya. Nah, sepintas lalu kan kayak benar itu, saudara. Enggak. Justru tauhidnya rusak. Kenapa rusak? Dia nggak mau nurut perintah Allah. Kalau udah Allah yang suruh, kerjain aja ya kawan. Kerjain, udah nggak usah banyak komentar ya kawan. Kayak sekarang nih ada yang protes-protes. Kenapa sih umat Islam itu kok sholatnya menghadap ke arah Ka'bah? Ka'bah kan batu. Berarti umat Islam sembah batu dong. Hati-hati ya kawan. Ini kadang-kadang ada misionaris di luar Islam menggoda umat Islam supaya murtad. Begitu. Kalian kan penyembah batu umat Islam. Kenapa ngadepnya ke Ka'bah? Jawabnya saudara, kami nggak nyembah Ka'bah, kami nggak nyembah batu. Kami menghadap ke kiblat ke Ka'bah karena diperintah Allah, titik. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Allah yang perintah, hadapkan wajahmu itu ke Masjidil Haram, titik. Kalau bukan Allah yang perintah, kita nggak bakal ngadep ke Ka'bah saudara. Tapi karena Allah yang perintah. Saya mau tanya, kalau Allah perintahkan kita ngadep yang listrik, ngadep mana kiblat kita? Yang listrik, Allah yang suruh. Kalau Allah perintahkan kita untuk ngadep saudara ke satu puun, ngadep mana kita punya sholat? Andai kata ada perintah, ngadep pun jati, yang ngadep pun jati gitu. Bukan karena pohon jatinya, bukan karena tiang listriknya, tapi karena perintah Allah. Jadi kita kiblat ke Ka'bah bukan karena batunya yang kita sembah, bukan karena bangunan Ka'bahnya, karena perintah Allah. Jadi kalau udah perintah Allah, udah nggak usah pakai diputer-puter sama logika, nggak usah. Nggak nyambung, nggak nyampe ya, Pak. Kayak tadi
Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya. Nggak nyampe pakai logika, saudara. Apalagi pakai logika zaman sekarang. Melanggar HAM. Anak disembelih. Ayo saya tanya, melanggar HAM nggak? Melanggar HAM, saudara. Nah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, saudara, untuk menghancurkan 300 patung sendirian. Kalau zaman sekarang, intoleransi. Radikal. Ekstrim. Tapi yang nyuruh siapa? Kalau yang suruh Allah, wajib tidak dilaksanakan. Selesai. Jadi iman umat Islam ini simpel, saudara. Jadi begini, ada hadis berbunyi ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Agama itu mudah. Nah, mari kita lihat, Islam ini agama yang serba mudah, ya kawan. Akidahnya mudah, simpel akidah Islam. Bagaimana simpelnya akidah Islam? Baca aja surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu esa, satu. Simpel. Jadi nggak usah berpikiran kalau Allah tuh ada dua, ada tiga. Simpel. Justru kalau ada agama yang mengatakan Tuhan itu dua, tiga, itu ngejelimet nantinya. Nantinya kita mikir kalau Tuhan dua, ntar yang satu pengen siang, yang satu pengen malam, bagaimana? Berkelahi dong tuh Tuhan. Ntar kalau Tuhan berkelahi, bagaimana? Waduh, gunung pada hancur deh. Ngejelimet, pusing pala kita mikirinnya, sudah. Tapi kalau dalam Islam, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, satu, tunggal, tidak berbilang, selesai. Mikirnya ngejelimet gak? Mudah. Akidah Islam tuh mudah. Ad-dinu yusrun. Allahus samad. Allah tempat kita bergantung, mengajukan permohonan. Simple. Apa saja yang kita mau minta kepada Allah. Selesai. Subhanallah. Islam ini ngajarin simple, saudara. Udah gitu Allah ingetin. Lam yalid, walam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Subhanallah. Simple memahaminya. Oh, Allah itu Maha Esa, tempat bergantungnya para hambanya. Dan dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Simple umat Islam memahaminya. Coba, kalau ada orang punya akidah, Tuhan itu beranak. Itu ngejelimet tuh. Pala pusing. Tuh, hamilnya berapa bulan ya? Terus yang hamilin siapa yang hamilin? Terus nanti beranaknya bidannya siapa itu? Tuh beranaknya bagaimana? Apa dunia ini pecah tuh? Tuhan beranak. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita bilang Tuhan beranak, Tuhan, itu jadi ngejelimet di benak kita. Saya tanya, ngejelimet gak? Tapi kalau katakan Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan, selesai. Simpel gak akidah Islam? Ad-dinu yusrun, ya kawan. Agama mudah. Jadi urusan akidahnya ya Islam, mudah ya kawan. Urusan syariatnya begitu juga, mudah. Mudah. Sholat kita dikasih 5 waktu. Coba kalau dikasih 50 waktu. Seperti yang Nabi mau terima di Isra Mi'raj. Kira-kira kalau 50 waktu bagaimana sekarang, saudara? Gempor kita sholat. 50 waktu. Jangan kata yang 50. Yang 5 aja banyak yang ninggalin. Nah berarti saya tanya. Berarti 5 waktu itu mudah tidak? Mudah. 5 waktu itu Allah kasih mudah. Coba kalau 50 waktu, saudara. Subhanallah. Udah gitu apa? Sholat. Kalau nggak bisa diri, boleh sholat duduk. Nggak bisa duduk, boleh sholat rebahan. Nggak bisa sholat rebahan, boleh sholat pakai isyarat, saudara. Mau isyarat badan, mau isyarat mata, saudara. Nggak bisa juga, boleh pakai isyarat hati. Pakai hati nggak bisa juga, ya kita kuburin rame-rame. Udah mati dah tuh. Saudara, kita sholatin. Kira-kira saya tanya sekali lagi, Islam mudah tidak? Mudah, simple, nggak ngeperatin. Oh puasa 30 hari bagaimana Habib tuh berat, siapa bilang berat? Kita puasa nggak disuruh berhaus-hausan, nggak disuruh berlapar-laparan. Makanya kita disuruh sahur, saudara. Terus ada yang bilang, saya haus, Habib, kenapa nggak sahur? Nah lu yang keblek nggak sahur. Sahur kan Nabi suruh sahur. Bahkan Nabi mengajarkan akhirkan sahur ya. Sahurnya jangan jam 10 malam. Jam 10 malam itu bukan sahur, mindo ente. Sahur setengah jam sebelum subuh, paling nggak 1 jam sebelum subuh, saudara. Kita sahur supaya apa? Supaya siang nggak kelaparan, supaya siang nih nggak kehausan. Dan begitu adzan langsung disuruh buka, jangan pakai ditunda-tunda. Ada yang nunggu gelap lah, nggak usah pakai nunggu gelap, nunggu isya mau ngapain? Adzan buka puasa selesai. Karena kita puasa bukan disuruh berlapar-laparan, berhaus-hausan, bukan, saudara. Simple. Oh zakat bagaimana? Zakat simple 2,5%. Ente pajak kena 15%. Ayo saya tanya, pajak berapa?
Pajak PPN berapa sekarang PPN? 10 apa 12? 11%. 4 kali lipat pajak. Allah kasih ini apa namanya zakat harta kita berapa? 2,5%. Saudara, mudah pajak malah kalau pajak perusahaan ada yang 35%. Saudara, diperas lewat pajak. Nah sekarang apa yang nggak ada PPN? Beli sendal, beli bakyak, kena PPN. Coba lihat dikit lagi ente masuk MCK kena PPN semua ini. Astagfirullahaladzim. Pajak di mana-mana dipajakin. Betul? Betul. Nah jadi kalau kita bandingkan pajak yang 10%, 25%, 35%, saudara. Terus kita lihat zakat 2,5%. Simpel gak? Mudah gak? Ringan gak? Subhanallah. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Jangan dianggap berat. Dan jangan diberat-beratin, jangan. Saudara, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un, kata Nabi 3 kali. Celaka binasa orang-orang yang suka memperberat diri dalam ibadah, saudara. Diberatin dirinya ibadah. Hati-hati, jangan. Yang mampu aja kita lakukan ya, kawan. Yang kira-kira bisa rutin kita lakukan, bisa seterusnya.